Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong buat nambah skill baru? Oke, selamat datang di pertemuan ke-14 mata kuliah POB MK1. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di materi yang sangat krusial di era sekarang. Nah, coba deh teman-teman perhatikan gambar dashboard di samping ini. Kelihatannya keren dan canggih banget kan? Ada grafik yang naik turun, ada banyak angka dan warna-warni indikator lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman tahu cara membaca data sebanyak itu? Nah, di sesi kali ini kita akan fokus membahas tentang evaluasi kinerja penjualan digital. Ingat ya teman-teman, dalam bisnis digital, kita nggak boleh cuma asal jualan atau sekadar yang penting laku. Kita harus tahu kenapa produk kita laku atau justru kenapa iklan kita nggak ada yang klik. Kita akan belajar cara membedah data-data tersebut supaya bisnis kita nggak cuma jalan di tempat, tapi bisa terus berkembang lewat evaluasi yang tepat. Jadi, siapkan catatan kalian, fokus, dan mari kita mulai pembahasannya. Oke, teman-teman mahasiswa, supaya belajar kita lebih terarah, ada 3 poin besar yang akan kita bedah tuntas hari ini. Perhatikan baik-baik ya, karena ketiganya saling berkaitan erat. Poin pertama, kita akan bicara soal KPI utama dalam pemasaran digital. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar, itu adalah Key Performance Indicator. Gampangnya, ini adalah rapor atau alat ukur keberhasilan bisnis kita. Kita bakal cari tahu metrik apa saja sih yang wajib dipantau supaya kita nggak salah ambil keputusan. Lanjut ke poin kedua, kita akan masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu analisis data kinerja iklan digital. Di sini, teman-teman akan belajar caranya ngobrol sama data iklan. Kita akan lihat, apakah iklan yang kita pasang itu efektif atau malah cuma buang-buang anggaran saja? Kita bedah performanya satu persatu. Dan yang terakhir, poin ketiga, ini adalah gongnya. Kita akan bahas strategi peningkatan conversion rate. Setelah kita punya data dan tahu cara bacanya, terus mau diapain? Ya, tentu kita harus tahu strategi gimana caranya mengubah orang yang cuman lihat-lihat iklan kita jadi beneran beli atau pakai jasa kita. Wah, seru banget kan materi kita hari ini. Jadi, pastikan fokus kalian tetap terjaga sampai akhir pembahasan nanti ya. Nah, supaya makin kebayang, coba deh teman-teman perhatikan contoh studi kasus di layar ini. Kita punya data dari sebuah toko online fashion selama 3 bulan terakhir, yaitu Juni, Juli, dan Agustus. Yuk, kita jadi detektif data sebentar. Di bulan Juni, toko ini berhasil meraih revenue sebesar 100 juta rupiah dengan biaya iklan hanya 8 juta rupiah. Conversion rate-nya ada di angka 8%. Hasil yang cukup oke banget buat awal, kan? Lalu masuk ke bulan Juli, ada kenaikan revenue yang signifikan nih, jadi 120 juta rupiah. Tapi coba teman-teman mahasiswa teliti lagi, biaya iklannya ternyata juga bengkak jadi 12 juta rupiah. Menariknya, conversion rate-nya kok masih anteng di angka 8% ya, padahal iklannya sudah ditambah. Nah, puncaknya di bulan Agustus, di sini kita harus mulai waspada. Revenue malah turun ke angka 110 juta rupiah, padahal biaya iklannya tetap tinggi di 12 juta rupiah. Lagi-lagi conversion rate-nya nggak bergerak dari angka 8%. Dari sini kita bisa mulai bertanya-tanya nih, kenapa ya biayanya naik tapi penjualannya justru turun? Dan kenapa conversion rate-nya kok stabil banget seolah-olah mentok di sana? Inilah pentingnya evaluasi, teman-teman. Kita nggak bisa cuma lihat angka yang besar, tapi harus paham efisiensinya. Setelah ini, kita akan bedah kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Nah, teman-teman mahasiswa, setelah tadi kita melihat tabel angka-angkanya, sekarang saatnya kita pakai kacamata analisis kita lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya pesan tersembunyi di balik data tersebut? Dari hasil evaluasi yang dilakukan tim, kita menemukan sebuah temuan yang sangat krusial, yaitu
kenaikan biaya iklan tidak selalu sebanding dengan peningkatan penjualan. Mungkin selama ini teman-teman berpikir, kalau mau untung 2 kali lipat, ya tinggal tambah budget iklan 2 kali lipat juga. Faktanya, dunia digital nggak sesederhana itu. Coba kita bedah lagi datanya. Di bulan Juli, memang kita melihat ada angin segar karena revenue naik 20% dibanding Juni. Tapi, ini dia jebakannya. Begitu masuk ke bulan Agustus, meskipun biaya iklan tetap kita jaga di angka yang tinggi, ternyata penjualannya malah merosot kembali. Ini adalah tanda-tanda kalau strategi kita sedang mengalami kelelahan atau ad fatigue. Hal ini menunjukkan satu poin penting, teman-teman. Strategi iklan yang kita jalankan itu kurang efektif dalam menarik pembeli baru atau bahkan gagal untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Bisa jadi audiens kita sudah bosan melihat iklan yang itu-itu saja, atau mungkin penawaran yang kita berikan di bulan Agustus sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pasar saat itu. Jadi, teman-teman harus ingat, evaluasi kinerja itu bukan cuma soal pamer angka di depan atasan, tapi soal mencari tahu di mana kebocoran anggaran kita. Jangan sampai kita terus-terusan bakar uang, tapi hasilnya justru jalan di tempat atau malah mundur. Kita harus selalu bertanya, apakah kontennya yang salah, apakah target audiensnya yang kurang pas, atau mungkin promonya yang kurang menarik. Nah, pemahaman seperti inilah yang membedakan seorang pemasar digital yang ahli dengan yang sekadar ikut-ikutan.